Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Agung Syahranto dalam program acara Ngulik, Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, baik pemilu maupun pemilihan, khususnya divisi penanganan pelanggaran, tak luput dari barang dugaan pelanggaran. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengelolaan barang dugaan pelanggaran di Kabupaten Sukoharjo? Telah hadir bersama saya Bapak Rohmat Basuki, Sarjana Ekonomi Magister Hukum selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran. Selamat siang Pak Rohmat. Selamat siang Mas Agung. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak telah berkenan menjadi narasumber terkait barang dugaan pelanggaran. Moga Pak dinikmati. Kebetulan program acara ngulik di salah satu kafe jamu di salah satu kabupaten Sukoharjo. Moga dinikmati. Pak Rohmat, apa sih yang dimaksud barang dugaan pelanggaran? Sebelum saya menjawab terkait dengan barang dugaan pelanggaran itu, mungkin lebih baik saya menceritakan awal kenapa ada istilah barang dugaan pelanggaran, kan seperti itu. Jadi barang dugaan pelanggaran itu kan berawal dari keresahan sebenarnya, keresahan dari teman-teman Bawaslu di seluruh Indonesia terkait dengan banyaknya barang-barang yang prosesnya itu sudah selesai di tingkat Bawaslu, tetapi masih disimpan di Bawaslu gitu kan. Nah, kemudian menyangkut tentang barang dugaan pelanggaran itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa barang dugaan pelanggaran adalah seluruh barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, baik seluruhnya maupun sebagian, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan maupun pemilu, gitu kan seperti itu. Oke Pak Rohmat, barang dugaan yang didapatkan dari penanganan di divisi penanganan pelanggaran itu didapatkan dari mana saja? Jadi kalau kita melihat bahwa di Bawaslu itu ada dua proses penanganan pelanggaran. Yang pertama bisa melalui temuan. Jadi itu yang barang dugaan pelanggaran itu berasal dari temuan dari teman-teman pengawas, baik di seluruh jajaran kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari laporan masyarakat. Nah, dari laporan masyarakat ini biasanya masyarakat melapor itu menjadi bukti ataupun menjadi bukti itu sendiri kan seperti itu. Sahabat Bawaslu dimanapun berada mungkin perlu penjelasan terkait unit-unit itu. Apa sih tugas-tugas unit-unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran? Jadi unit barang dugaan pelanggaran ini memang salah satu unit yang pembentukannya itu berawal dari atau berdasarkan pada Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 Mas Agung ya. Nah, adapun bagaimana sih tugas dari unit itu? Yang pasti yang pertama dia menerima barang dugaan pelanggaran dari divisi penanganan pelanggaran. Nah, barang yang diterima itu adalah barang yang tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya dan berhenti masih di ranah Bawaslu, sehingga pengelolaannya itu masih di Bawaslu, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah meregister. Artinya meregister ini adalah mencatat barang dugaan pelanggaran yang diserahkan oleh divisi penanganan pelanggaran untuk kemudian itu disimpan oleh unit ini. Kemudian setelah disimpan kemudian diamankan lah. Diamankan dalam artian bahwa barang dugaan pelanggaran itu kan mempunyai beberapa jenis kan seperti itu. Ada yang mudah terbakar, ada yang mudah menguap, ataupun juga istilahnya itu selain itu juga mudah mudah basi kan seperti itu. Jadi dalam hal ini diamankan itu berarti kan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran ini mempunyai wewenang atau mempunyai tugas untuk memeriksa itu. Biasanya dilaksanakan tiap 2 minggu sekali. Dengan harapan bahwa dengan pengamanan itu barang dugaan pelanggaran pada waktu disimpan di Bawaslu masih dalam kondisi yang baik, itu kan seperti itu. Kemudian juga setelah tugasnya selain mengamankan itu adalah juga
memulihkan aset, kemudian juga mengeluarkan. Nah, kemudian dalam istilah mengeluarkan ini adalah bahwa setelah semua proses sudah selesai, itu barang dugaan ini Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan barang itu kepada yang berhak atau yang memiliki barang tersebut. Dalam hal ini bisa melalui pelapor atau paling tidak jika barang dugaan pelanggaran ini tidak diketahui, kita wajib mengumumkan, Mas. Kita wajib mengumumkan ke medsos kita ataupun juga di kantor kita bahwa ada dua yang kemudian yang merasa memiliki itu untuk segera mengambil barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memusnahkan. Jadi memusnahkan itu seandainya jika barang tersebut tidak memiliki pemilik, dalam artian setelah kita melakukan proses mengumumkan, kemudian kita surati dan sebagainya, ternyata yang misalnya laporan itu merasa saya tidak mau menerima itu dan sebagainya, maka kewajiban kita untuk memusnahkan barang dugaan pelanggaran tersebut. Jadi sifatnya pengumuman itu resmi dari Bawaslu? Resmi, ya, itu resmi dari Bawaslu yang dikeluarkan oleh unit pengelola barang dugaan pelanggaran, kan seperti itu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya gini, sepanjang pemilihan umum 2019 maupun pemilihan Bupati kemarin, bagaimana sih pemeliharaan barang dugaan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kemarin? Jadi pada waktu, kalau kita bicara yang paling terdekat saja nggih, yang pemilihan 2020 itu ya, itu kemarin kita punya barang dugaan pelanggaran berupa sembako, kalau Mas Agung ingat pada saat itu. Jadi, nah kita sudah mempunyai tempat tersendiri kan terkait dengan penyimpanan barang dugaan pelanggaran. Hanya memang pada saat kemarin itu belum ada unit khusus yang mengelola barang dugaan pelanggaran. Alhamdulillahnya bahwa barang itu setiap saat ataupun setiap bulan atau 2 bulan sekali itu kita cek dan ternyata barangnya masih bagus. Itu ada satu rak tersendiri di dalam ruangan itu. Nah, barang dugaan ini kemarin pada waktu batas kemarin pembentukan itu sudah kita keluarkan, Mas Agung. Artinya kita sudah sampaikan kepada yang memiliki barang dugaan pelanggaran tersebut dan alhamdulillah dia juga bersedia untuk menerima itu. Jadi ada satu barang dugaan pelanggaran yang sudah kita kembalikan ke pemiliknya dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya telah menyimak program Ngulik kali ini. Mohon untuk tetap like, komen, dan subscribe. Pertanyaan selanjutnya Pak Rohmat. Menyimak jawaban Pak Rohmat tadi bahwa Bawaslu tugas unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran itu mengeluarkan, memusnahkan atau mengeluarkan dan sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, sepanjang ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo apakah pernah melakukan itu? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita pernah melakukan itu pada waktu pemilihan tahun 2020 kemarin kan. Artinya bahwa kita sudah mengembalikan dalam artian barang dugaan pelanggaran terhadap dugaan politik uang pada saat itu. Ya memang kemarin pada waktu pengelolaan barang dugaan pelanggaran kita memang istilahnya itu masih dalam tanda kutip sebelum unit itu terbentuk kan kita masih gerambang ya Mas. Artinya ya kita tinggal simpan saja di rak. Tapi alhamdulillah kondisi barangnya masih bagus. Dan itu sudah kita sampaikan kepada si pemiliknya gitu kan. Seperti itu. Boleh disampaikan pada sahabat Bawaslu, barang apa sih itu bentuknya yang dikembalikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Jadi yang kita kembalikan itu adalah berupa satu paket sembako ya Mas ya. Ada satu paket sembako di sini ada gula, ada beras, ada minyak gitu kan. Memang kalau gula dan beras sih tidak terlalu bermasalah terkait dengan barang yang kita, hanya yang berasnya ini. Yang berasnya ini yang kemarin juga sudah agak rusak ya, tetapi bagaimana kita sudah sampaikan kepada si pemiliknya dan pemiliknya menerima itu. Berarti kan sudah selesai prosedur di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Oke, terima kasih. Kemudian gini Pak Rohmat, bagaimana apabila barang dugaan pelanggaran itu berwujud atau berupa uang? Itu tak dipungkiri, yang namanya money politik bisa uang, bisa barang. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan atau perlakuan terhadap barang dugaan berupa uang itu? Terima kasih Mas Agung, ini pertanyaan yang bagus ya menurut saya. Artinya memang hal ini kemungkinan yang nanti kalau kita bicara politik uang itu kan
Kita bicara masalah uang terutama kan seperti itu. Memang kalau di Perbawaslu itu menentukan bahwa jika di kabupaten yang belum menjadi satuan kerja, maka uang yang tersimpan sebagai barang dugaan pelanggaran itu kita serahkan kepada Bawaslu Provinsi, Mas, yang belum menjadi satuan kerja di Bawaslu Kabupaten. Di Sukoharjo itu kan belum menjadi satuan kerja. Artinya jika nanti ataupun jika ada barang dugaan pelanggaran yang tidak ke proses selanjutnya, itu menjadi simpanan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan ini kan juga mengandung risiko. Nah, kemudian ada kebijakan bahwa yang belum menjadi satuan kerja maka dia menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi, di mana Bawaslu Provinsi sudah mempunyai rekening khusus terkait dengan barang dugaan pelanggaran yang diserahkan oleh kabupaten yang belum menjadi satuan kerja. Beda dengan kabupaten-kabupaten yang sudah mempunyai satuan kerja atau sudah menjadi satker ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah ini kalau nggak salah itu Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Semarang dan Kota Semarang kalau tidak salah itu ya. Itu sudah menjadi satuan kerja sehingga dia membuat rekening tersendiri di bank terkait dengan barang dugaan pelanggaran kan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi barang dugaan berupa uang itu kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi, ya. Tidak asal cuma-cuma kan? Iya betul. Jadi memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di situ juga ada proses serah terima dari Bawaslu Kabupaten kepada Bawaslu Provinsi. Nah nanti akhirnya menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi karena yang punya rekening adalah Bawaslu Provinsi kan seperti itu. Nah kecuali kalau memang Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah menjadi satuan kerja. Nah itu beda lagi ya, karena dia harus membuat rekening tersendiri sehingga nanti uang yang ada itu atau uang barang dugaan pelanggaran itu langsung kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah menjadi satuan kerja untuk disimpan di rekening tersebut untuk menghindari risiko yang lebih besar. Lalu bagaimana perlakuan barang dugaan yang berwujud atau berupa makhluk hidup sejenis sapi, kerbau, kambing dan kelinci mungkin dan sebagainya? Bagaimana menyikapi itu dan bagaimana pemeliharaannya? Gitu. Jadi memang itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi, misalnya dalam bentuk gratifikasi dan sebagainya atau program dari pemerintah jadikan itu sangat mungkin terjadi, terutama hewan-hewan ternak kan seperti itu. Itu memang kemarin menjadi perdebatan tersendiri ya di Bawaslu Kabupaten se-Jawa Tengah terkait dengan hal-hal tersebut. Kalau kita runut di Perbawaslu nomor 19 tahun 2018 itu memang tidak ada yang spesifik menyebut tentang bagaimana jika ternyata barang dugaan berupa ternak kan seperti itu. Entah itu kambing, entah itu ayam atau burung atau sebagainya. Karena kalau kita bicara politik uang kan tidak melulu tentang uang, sembako dan bentuk lainnya yang dilakukan seperti itu. Nah, memang kemarin sebatas dari perdebatan dan memang kalau kita lurus tadi seperti katakan tidak ada pasal khusus yang menyangkut masalah itu spesifik di Perbawaslu itu. Akhirnya solusinya yang pertama bahwa kemungkinan ya saya bicara seperti itu karena ini menjadi kebijakan dari RI, ada penambahan pasal. Ada penambahan pasal terkait dengan barang dugaan pelanggaran yang berbentuk ternak tadi. Karena apa? Dengan penambahan pasal itu, maka pasti ada klausul lainnya. Misalnya ada Bawaslu Kabupaten misalnya yang mempunyai ataupun nanti ada kecenderungan atau ada potensi hewan ternak dan sebagainya itu untuk bekerja sama dengan misalnya dinas peternakan atau bagaimana terkait dengan pemeliharaan itu. Karena kalau misalnya itu kita ambil contoh ya Mas Agung ya, misalnya itu nggak usah besar-besar sapi, kambing aja, satu kambing itu misalnya itu ongkos buat beli aja. Nah itu kan juga bisa. Kemudian tempatnya, kemudian siapa yang akan mengurusi itu menjadi sesuatu yang menjadi rumit akhirnya. Nah itu makanya kemarin diputuskan bahwa mungkin diusahakan, diharapkan nanti ada penambahan pasal, di mana dari penambahan pasal nanti itu ada klausul yang mengharuskan Bawaslu Kabupaten untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan misalnya hal-hal tersebut, misalnya dengan pihak dinas peternakan atau bagaimana. Kemudian nanti kan juga berdampak pada pembiayaan kan sebagainya. Nah, pembiayaan nanti siapa yang menanggung? Apakah dari Bawaslu atau dari Dinas Peternakan sendiri ada alokasi khusus terkait itu? Nah, itu nanti kami harapkan dari pimpinan-pimpinan yang di atas itu untuk mencoba memikirkan hal tersebut. Oke Pak Rohmat, dari rangkaian yang jenengan sampaikan tadi,
dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran itu Bawaslu hambatan apa yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo khususnya di divisi penanganan pelanggaran? Ya. Kalau secara umum di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya tidak begitu masalah kan seperti itu. Tapi memang bukan berarti tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki kan seperti itu. Bagi unit itu memang yang pasti satu, kita belum mempunyai tempat yang khusus terkait dengan barang dugaan pelanggaran. Sehingga tempat maupun ruangan yang khusus mengenai dugaan pelanggaran itu, sehingga masih bercampur-campur dengan ruangan komisioner, kemudian raknya masih bercampur dengan rak arsip dan sebagainya. Dan itu memang kalau dikatakan hambatan, tapi kalau dikatakan tidak juga tidak terlalu signifikan juga ya. Tetapi paling tidak nanti ke depannya kita upayakan ada satu ruangan khusus, karena apalagi menyambut pemilu maupun pilkada serentak 2024, di mana itu prosesnya itu sangat dekat sekali. Bisa jadi nanti BDP, saya menyatakan BDP aja ya, beliau akan banyak gitu kan. Karena apa? Karena ya antara dua pemilu itu beririsan kan, satu pemilu satu pemilihan, dan di masa kampanye juga sangat beririsan juga, dan itu ada potensi bahwa akan ada penambahan terkait dengan barang dugaan pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Tak terasa kita di penghujung acara pemilu 2024 di depan mata. Ayo kita hadapi bersama, kita laksanakan tugas dan wewenang kita masing-masing. Untuk mengakhiri acara ini, mohon Pak Rohmat memberikan closing statement khusus terkait dengan barang dugaan pelanggaran. Jadi barang dugaan pelanggaran tadi seperti saya sampaikan tadi adalah barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran itu sendiri ya, barang baik itu seluruhnya maupun sebagian gitu kan. Artinya bahwa barang-barang itu memang diperlukan oleh Bawaslu dalam proses klarifikasi maupun proses investigasi. Karena itu diharapkan masyarakat itu seandainya ada barang-barang tersebut nanti jika di pemilihan maupun pemilu, mohon itu untuk dijaga baik-baik lah kan seperti itu. Karena pemilu dan pemilihan 2024 itu kalau kita bicara sekarang itu kelihatannya masih sangat lama, ini 2021, tapi harus diingat bahwa tahapan itu dimulai 2022. Artinya sebentar lagi, makanya mari seperti menyambung apa yang disampaikan Mas Agung tadi, ya marilah kita sambut pemilu 2024 dan pemilihan 2024 itu dengan riang gembira, saya mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita berpikir bahwa nanti akan ribet dan sebagainya. Karena apapun bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus kita lalui ataupun kita jalani. Apapun hasilnya, bahwa demokrasi itu salah satu pilarnya adalah pemilu maupun pemilihan itu sendiri, dan itu adalah demokrasi. Endingnya dari demokrasi itu adalah untuk kesejahteraan. Karena itu kami harapkan masyarakat untuk selalu bekerja sama dengan Bawaslu, bersinergi dengan Bawaslu terkait hal-hal yang berbau dengan pemilu, pemilihan maupun terkait dengan pengawasan ataupun teknis dari pemilu maupun pemilihan serentak 2024. Terima kasih Pak Rohmat atas berkenannya menjadi narasumber dalam program Ngulik dengan tema pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Agung Suryanto mohon undur diri. Sampai bertemu di program-program Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.